Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mata kuliah manajemen rantai pasok. Di sini kami akan menjelaskan singkat atau mereview singkat jurnal untuk kebutuhan tugas besar kami. Jurnal yang akan kami review adalah Impact of Logistic Information System on Logistic Performance. Jurnalnya diambil dari Business Science Review. Penulisnya yaitu ada 2 orang, Ismahani Balkam Bozidane dan Slimani Mirzouk. Artikel ini tulis pada tahun 2021 dan disahkan pada bulan Juni 2021. Halamannya yang kita review mulai dari halaman 147 dan sampai 167. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendahuluan. Dalam lingkungan ekonomi aktual, infrastruktur informasi dan teknologi merupakan faktor penting untuk menghilangkan hambatan di dalam organisasi itu sendiri dan antara mereka dan organisasi lain. Operasi perusahaan didorong oleh permintaan, menempatkan pelanggan di jantung perencanaan dan kegiatan operasional. Di antara teknologi ini, kami bertujuan terutama untuk yang inovatif sistem informasi logistik. Implementasi mereka adalah salah satu alasan perusahaan lebih cenderung memiliki kepuasan pelanggan karena mereka secara drastis meningkatkan fleksibilitas operasi dan kualitas keluaran di sisi lain, mereka mengurangi waktu pengiriman dan berbeda biaya. Biaya mereka bukan satu-satunya faktor yang akan mendorong jauh perusahaan Al-Jazair dari menerapkan sistem tersebut, tapi proses implementasi adalah operasi yang kompleks berdasarkan banyak persyaratan seperti dukungan vendor, pelatihan pribadi, dan infrastruktur yang diperlukan agar sistem ini berfungsi. Oleh karena itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah apakah ketersediaan dan penggunaan sistem informasi logistik berdampak pada logistik kinerja perusahaan Al-Jazair. Dari pertanyaan utama ini, kita merumuskan 2 sub pertanyaan. Dengan yang pertama, kami mencoba untuk memverifikasi jika perusahaan Al-Jazair menerapkan dan menggunakan sistem informasi logistik. Dan yang kedua, kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi jika informasi logistik sistem berdampak pada kinerja logistik. Ini nanti akan dibagi menjadi 4 hipotesis yang membuat keseluruhan dari 4 hipotesis untuk penelitian kami sebagai berikut. Untuk hipotesis yang pertama, perusahaan Al-Jazair menggunakan sistem informasi logistik. Hipotesis kedua, sistem informasi logistik memiliki berdampak pada koordinasi internal dan eksternal. Hipotesis yang ketiga, logistik informasi berdampak pada strategi operasional. Dan akhirnya pada hipotesis keempat, sistem informasi logistik berdampak pada logistik kegiatan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab selanjutnya adalah metode. Pada bagian metode, untuk mengidentifikasi dampak ketersediaan sistem informasi logistik, kami telah menyiapkan kuesioner yang dibagikan secara manual dan dikirim melalui email dalam format formulir Google. Jawaban yang terkumpul diolah dengan SPSS 25 menggunakan metode deskriptif dan analitis. Kuesioner yang dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah tentang informasi perusahaan atau ukuran sektor. Dan yang kedua adalah untuk perkiraan anggaran tahunan untuk teknologi informasi. Bagian ketiga mencakup berbagai perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan, diikuti oleh bagian yang dikhususkan untuk langkah-langkah keamanan yang diterapkan untuk melindungi infrastruktur TI, dan bagian lain tentang ketersediaan pelatihan dan bentuknya terkait penggunaan infrastruktur TI. Bagian terakhir mempelajari dampak LIS terhadap kinerja perusahaan. Setelah menganalisis hasil, banyak bagian yang tidak digunakan seperti anggaran yang dicadangkan untuk TI. Sebagian besar menolak untuk menjawab karena langkah-langkah diskresi. Bagian lain tidak ditemukan dari penting untuk penelitian seperti ukuran keamanan atau pelatihan karyawan. Akibatnya hanya akan menyajikan data yang signifikan dalam hasil. Bab hasil dan pembahasan. Hasil penelitian akan disajikan dalam urutan kuesioner, dimulai dari karakteristik sampel, kemudian
TI yang tersedia infrastruktur. Setelah itu menyajikan dampak LIS pada logistik, kegiatan, dan strategi. Setelah itu, dengan analisis perbedaannya, korelasi dihitung dan ditemukan signifikan untuk penelitian. Karakteristik sampel. Bagian pertama kuesioner disediakan untuk informasi tentang perusahaan. Sampel pengumpulan perusahaan dari berbagai sektor, jenis kepemilikan perusahaan, ukuran atau skala perusahaan. B. Infrastruktur IT yang tersedia. Dari sistem informasi logistik yang disebutkan sebelumnya, kami menemukan bahwa perusahaan Al-Jazair menggunakan ERP, CRM, IPS, EDA, Bergot, dan RFID. Sistem lain mungkin termasuk dalam ERP itu sendiri. Hampir setengah dari sampel perusahaan kami menggunakan intranet untuk berkomunikasi secara internal. Hanya 4 perusahaan yang menggunakan extranet yang disebabkan oleh luasnya jaringan internet. C. Dampak-dampak dari sistem informasi logistik atau SIL bagi perusahaan. D. Korelasi telah diukur dengan koefisien Spearman sesudahnya memeriksa apakah distribusi data tidak normal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Nah, di bab kesimpulannya, karena berbagai informasi adalah tulang punggung kegiatan logistik di organisasi, meningkatnya kebutuhan sistem informasi logistik harus dipastikan oleh perusahaan di Aljazair. Dari penelitian yang telah kami analisis, dapat kami pastikan bahwa perusahaan Aljazair telah mengintegrasikan berbagai sistem informasi logistik seperti ERP, CRM, SCM, dan EPS. Ketersediaan fasilitas penyimpanan dan jaringan berbagai informasi diakui sebagai kewajiban untuk menerapkan dan menggunakan sistem ini dengan benar, yang pada dasarnya dapat dilihat dari korelasi penting antara kedua dan ketersediaan ERP yang telah disajikan dalam data SPSS tersebut. Nah, penggunaan LIS dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi koordinasi internal dan eksternal, strategi operasional, dan kegiatan logistik juga, termasuk kegiatan penggunaan ERP, customer service yang merupakan fungsi intinya, sama untuk EPS yang dianggap mempengaruhi kegiatan perencanaan strategi seperti merencanakan produk baru atau memasuki pasar baru. Nah, dari sini kita dapat mengonfirmasi hipotesis kedua dan ketiga juga keempat tadi bahwa LIS berdampak pada koordinasi internal dan eksternal. Sekian review jurnal dari kelompok 3. Kiranya kurang dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video reels kami. Terima kasih.